Hai semua, jumpa lagi di Estimologi. Di video sebelumnya, saya sempat menyinggung tentang salah satu buku yang punya impact besar bagi pengetahuan saya, terutama untuk mengenal organ paling penting dalam tubuh kita, yakni otak. Nah, saya dapat request dari teman-teman neuroscience enthusiast di Berkas Neuron untuk merekomendasikan buku-buku apa saja yang berkaitan dengan neuroscience yang sudah saya baca atau yang saya ketahui dan menurut saya worth it untuk dibaca oleh kamu juga. Karena itu, di video kali ini saya akan merekomendasikan 6 buku tentang neuroscience buat kamu yang mau mengenal apa itu neuroscience. Tapi saya akan disclaimer di awal bahwa tidak semua buku-buku ini sudah tuntas saya baca. Ada beberapa yang memang sudah selesai dibaca, dan ada beberapa pula yang saya hanya membaca bab-bab tertentu di dalam buku tersebut, dan ada juga yang saya sebutkan karena reviewnya bagus, dan terutama saya dapat testimoni dari orang yang memang pakar di bidang neuroscience. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke rekomendasinya. Buku yang pertama berjudul The Brain, The Story of You, karya David Eagleman. Buku ini berisi perkenalan dasar tentang bagaimana cara kerja otak kita. Karena itu, buku ini cocok untuk orang yang baru pertama kali mau mengetahui atau mau mengenal tentang neuroscience. Di dalamnya, David Eagleman menjelaskan tentang bagaimana otak kita itu terkurung di dalam kesunyian dan kegelapan tengkorak kita. Namun, di sana ada banyak hal yang terjadi yang menyusun narasi hidup seseorang. Otak menentukan siapa kita, bagaimana kita memilih atau memutuskan sesuatu, dan apa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Karenanya, David Eagleman mengatakan bahwa mengenal otak kita berarti kita mengenal cerita tentang diri kita sendiri. The Brain is the Story of You. Buku kedua, The Brain That Changed Itself, karya Norman Doidge. Buku ini yang sudah saya sempat singgung di video sebelumnya. The Brain That Changed Itself bicara banyak tentang prinsip neuroplasticity, yakni kemampuan otak kita untuk mengalami perubahan struktural dan physiological, atau secara sederhana bisa dibilang bahwa otak kita punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dulunya, para ilmuwan menganggap bahwa neuroplasticity itu hanya terjadi ketika kanak-kanak. Dan ketika dewasa, otak manusia itu sudah solid, sudah tidak bisa lagi berubah. Tapi, riset dalam beberapa dekade belakangan ini mengatakan bahwa ada banyak aspek di otak itu yang masih bisa berubah, masih bisa dijalin koneksi-koneksi baru antar fungsi-fungsi dan bagian-bagian yang ada di otak tersebut meskipun seseorang sudah ada di usia dewasa. Buku ini berisi berbagai pengalaman atau cerita orang-orang yang mengalami defect dengan otaknya, mengalami masalah dengan otaknya, namun dengan stimulasi yang tepat dan menerapkan prinsip-prinsip neuroplasticity, maka orang-orang tersebut bisa merewire otaknya kembali, membentuk fungsi-fungsi baru di otaknya, maka mereka bisa bertahan hidup, mereka bisa survive, bahkan bisa memperpanjang harapan hidup mereka. Norman Doidge menegaskan bahwa otak kita itu selayaknya plastik. Semakin kita melatihnya dan memberikan stimulasi yang tepat, maka otak kita itu bisa tumbuh di luar ekspektasi kita. Buku yang ketiga, Social Intelligence, karya Daniel Goleman. Buku ini berisi berbagai hasil penelitian tentang bagaimana bagian-bagian di otak kita itu sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku seseorang di masyarakat. Daniel Goleman menemukan keterkaitan yang sangat besar antara trauma-trauma masa kecil yang dihadapi oleh seseorang dengan perkembangan otaknya, bahkan berdampak pada bagaimana pola komunikasinya di masyarakat ketika ia dewasa. Buku yang keempat, The Emotional Brain, karya Joseph Ledoux. Buku ini belum saya baca dan masih ada di wishlist saya, tapi review tentang buku ini tuh bagus banget, baik di Goodreads maupun di beberapa platform buku lainnya. Salah satu yang merekomendasikannya yakni Dr. Yu Hasan. Isi buku ini secara garis besar adalah bagaimana emosi diproses di otak dan bagaimana itu berhubungan dengan kesadaran kita, dan itu berperan besar dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. This book still in my bucket list, tapi nanti kalau sudah saya baca bakal saya review di channel ini. Buku yang kelima, Belajar Cerdas, Belajar Berbasis Otak, karya Jalaluddin Rahmat. Sesuai dengan judulnya, buku ini berisi mostly tentang bagaimana pengajaran dan pendidikan itu bisa menggunakan prinsip-prinsip dasar neuroscience agar pembelajaran itu bisa efektif.
Di dalamnya penulis mengenalkan otak secara garis besar dan juga menampik mitos-mitos seputar otak yang selama ini dikenal di masyarakat. Ini bisa dibilang adalah buku neuroscience pertama yang ditulis oleh penulis Indonesia yang saya baca. Sebelumnya yang saya baca itu biasanya buku-buku neuroscience yang penulisnya itu dari luar negeri. Buku yang keenam, The Brain, An Illustrated History of Neuroscience, karya Tom Jackson. Kalau kalian adalah tipe orang yang sangat visual atau yang sulit mencerna suatu informasi, terutama buku-buku non-fiksi kalau tidak dalam bentuk gambar, maka buku ini sangat cocok untuk kamu. Buku ini berisi tentang sejarah, penelitian, dan fakta-fakta tentang otak yang sudah ditemukan sejak zaman kuno, dan di dalamnya kita jadi tahu bagaimana sih persepsi orang-orang zaman dulu terhadap organ otak ini, hingga detil-detil penemuan-penemuan mencengangkan yang justru menandai perkembangan neuroscience. Nah, itu dia tadi 6 rekomendasi buku tentang neuroscience dari saya untuk kalian. Dan kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang informasi-informasi mengenai otak, kalian juga bisa cek di akun Instagramnya Berkas Neuron. Di sana ada banyak sekali informasi-informasi mengenai otak yang dikemas secara apik sehingga kamu bisa lebih mudah memahaminya. Anyway, apakah ada dari buku-buku yang saya rekomendasikan tadi yang sudah kalian baca? Ataukah kalian punya rekomendasi buku tentang neuroscience yang bisa kamu share juga ke saya? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi kamu supaya kamu bisa selalu dapat update video-video terbaru yang ada di channel Estimologi. Sampai jumpa di video berikutnya.